Seberapa kehadiran kita pada pagi hari ini, kita tetap merasakan semangat yang luar biasa ya Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kita sepanjang minggu ini, memberikan kita kekuatan sehingga kita mampu menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita mengagumi kebesaran Tuhan, kita memuji dan memuliakan namanya. Kita akan angkat satu pujian, ku kagum hormat akan Engkau. hati kami di hadapan Tuhan. Kami sujud memuji, menyembah,
meninggikan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur di hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Setiap kami diperkenan menghampiri Tuhan, disucikan dan dikuduskan kami, sehingga kami dilayakkan untuk datang kepada Tuhan. Kami ingin mempersembahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Nats pembimbing kita 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mengucap syukur di hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Kita diizinkan dengan tubuh yang sehat, boleh menghampiri Allah yang kudus, Allah yang suci. Mari dalam kehidupan kita memberikan persembahan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Sekaligus mari kita menjaga diri kita agar jangan sampai kita terlena apa yang kita haturkan kepada Tuhan sebagai rasa syukur karena Tuhan sudah memberi yang terbaik. Bahkan nyawanya sendiri Tuhan beri kepada kita dan Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupan yang Tuhan beri dan anugerahkan. Rasa ungkapan syukur kita persembahkan lewat apa yang kita punya, termasuk di dalam pelayanan-pelayanan, baik di keluarga, di gereja, maupun dalam kehidupan kita sesehari. Biarlah kiranya boleh menjadi satu persembahan yang hidup, yang tulus kita berikan kepada Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini mengalami sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Mari kita menjadi pembawa sukacita itu. Kita kabarkan kabar baik tentang pertolongan Tuhan yang luar biasa kepada saudara-saudara kita, baik di lingkungan kita maupun di mana kita ditempatkan. Mari kita menjadi membawa sukacita, mengabarkan benda kesurgaan, memuliakan nama Tuhan,
karena dialah yang memberikan berkat buat kehidupan kita. Kita akan bersukacita dan kita akan melanjutkan pujian kita. PPR 1 nomor 129. Ku suka mengabarkan, kita pujikan semua bait. Bersama-sama kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita menyerahkan segala beban hidup kita, permasalahan yang kita hadapi di dalam minggu-minggu ini, baik yang sehat maupun yang sedang mengalami sakit. Apapun itu kita serahkan kepada Tuhan melalui permohonan doa-doa kita. Kita akan menaikkan satu pujian sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Utari. Kita pujikan, Tuhan selalu punya cara yang ajaib. Janjimu yang menghidupkanku.
betapa kami tidak terus mengucap syukur kepada Tuhan, karena kami punya Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan setiap kami. Rancangan-rancangan Tuhan yang Tuhan beri kepada kami adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan, tidak hanya bagi kami secara pribadi, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar dan sekeliling kami. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang pekan ini, Tuhan juga menyertai dan memelihara kami. Tuhan memberkati pelayanan yang kami lakukan bersama-sama, baik dalam gereja maupun dalam pribadi lepas pribadi yang kami lakukan. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kami ingin membawa gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih sampai hari ini Tuhan menyertai kami. Dan kami percaya Ebenezer itu terus akan terjadi atas gereja kami. Sehingga kami disanggupkan bersama-sama melakukan dan mengerjakan apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan memberkati untuk majelis yang akan menyelesaikan tugas tanggung jawabnya di tahun yang ketiga ini. Kami dimampukan menyelesaikan dengan baik karena kasih kemurahan Tuhan. Demikian juga program-program yang akan kami lakukan bersama-sama. Kami juga mohon berkat Tuhan, menyanggupkan setiap kami boleh mengerjakan karena kasih kemurahan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk calon penatua dan calon diaken yang sudah terpilih. Kami menyerahkan persiapan-persiapan yang dilakukan, Tuhan memberi hikmat sehingga apa yang hendak kami kerjakan bersama-sama, Tuhan menolong kami, Tuhan menuntun kami, sehingga pada waktu pergantian nanti sungguh akan berjalan dengan baik dan dapat melanjutkan estafet pelayanan karena kasih kemurahan Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Demikian juga untuk kepanitiaan lain, kami menyerahkan untuk masa raya Natal, untuk pembangunan, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Untuk emeritasi maupun untuk pencarian hamba Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, Kau akan menolong setiap kami yang terlibat di dalamnya, agar kami dapat dengan sungguh-sungguh mempersiapkan segala sesuatu. Demikian juga sidang jemaat-Mu dapat ambil bagian berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan tugas kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhanlah yang akan memampukan dan menyanggupkan setiap kami boleh saling bersinergi satu dengan yang lainnya, sehingga kami boleh bertumbuh bersama-sama. Bahkan lewat gereja GKMI Bangsri, kami disanggupkan mewartakan kasih Kristus menjadi kepanjangan saluran berkat bagi saudara-saudari kami yang di luar yang belum percaya kepada Tuhan. Pagi ini kami juga menyerahkan Yayasan Ester. Terima kasih untuk teman-teman yang boleh ambil bagian pelayanan di dalamnya. Demikian juga kepala sekolah TK dan PAUD serta para guru, anak-anak dan orang tua wali murid, serta sidang jemaat yang mendukung. Mampukan kami juga menjadi satu kesatuan untuk mempersiapkan satu generasi yang takut akan Tuhan, yang akan Tuhan pakai di zaman mereka dan di usia anak-anak ini. Mampukan kami dengan penuh tanggung jawab mempersiapkannya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk pergumulan-pergumulan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kami yang terbatas dengan segala sesuatu, kami membawa kepada Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang sanggup menolong tepat pada waktunya. Kami ingin membawa saudara-saudari kami yang bergumul dengan kesehatan, yang sekian waktu terus berseru-seru dan berpengharapan kepada Tuhan. Kami percaya pagi hari ini lawatan Tuhan turun atas anak-anak-Mu. Penuhi hatinya dengan Roh Kudus
damai sejahtera Tuhan memenuhi hatinya. Bahkan jika Tuhan berkehendak, maka mujizat Tuhan akan engkau nyatakan, sehingga anak-anakmu boleh mengalami kelegaan. Demikian juga jemaat yang bergumul dengan ekonomi, dengan masa depan, dengan pendidikan, dengan kehidupan keluarga, dan berbagai macam hal. Pagi hari ini ya Tuhan, kami sehati membawa di hadapan Tuhan, karena kami tahu, bahkan kami percaya Tuhan sendiri yang akan menolong, memberi kelegaan. Tuhan yang memberi jalan keluar, bahkan lewat mulut setiap kami akan memuji-muji kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi setiap kami. Tuhan memberkati pekerjaan seluruh sidang jemaat dan keluarga yang dibangun. Apa yang dikerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil, sehingga lewat hidup yang diberkati, membawa sidang jemaat semakin mengerti dan menyadari segala sesuatu berasal daripada Tuhan. Sudah semestinya kami kembalikan kepada Tuhan sebagai pengakuan kami, rasa syukur dan hormat kami kepada Tuhan. Kami pagi hari ini juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Diberkati para pemimpin dari pusat sampai dengan daerah. Demikian juga kota di mana kami tinggal, Kabupaten Jepara, Kecamatan Bangsri. Kebaikan kemurahan Tuhan turun atas negeri kami. Dengan segala persoalan pergumulan yang dialami, kami mohon Tuhan menaruh hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga dapat mengerjakan sesuai dengan apa yang dipercayakan. Mereka dapat melakukannya dengan takut akan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan memenuhi hati mereka. Demikian juga pagi hari ini kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kasih-Mu. Apa yang menjadi kerinduan dan harapan kami sebagai saudara seiman, kami mendukung, kami menopang, agar anak-anak-Mu juga boleh mengalami kebaikan, kemurahan, bahkan lawatan Kristus di dalam hidup pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa-doa syafaat kami pagi hari ini kepada Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita bersama-sama akan memasuki firman Tuhan. Mari kita jadikan firman Tuhan ini sebagai landasan hidup kita. Tanpa firman Tuhan, kehidupan kita mungkin tidak akan bisa kita nikmati dengan sukacita. Tanpa firman Tuhan, kehidupan kita akan berantakan. Mari kita menjadi penyembah yang benar buat Tuhan. Kita mendedikasikan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mempersembahkan kehidupan kita dengan hati yang penuh ikhlas. Kita akan sambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Jonathan nanti. Kita sambut satu pujian, Ku Berikan Hatiku. Inilah
Bapak Ibu, mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau di pagi hari ini kami boleh bersama-sama hendak merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang menolong setiap kami, membimbing kami Tuhan, sehingga kami boleh memahami firman-Mu itu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Biarlah Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga apapun yang hamba-Mu ini perkatakan Tuhan, itu semua berasal dari Engkau dan itu semua adalah kebenaran dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama Tuhan bersiap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas. Pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Injil Lukas pasal 21 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-4. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Bapak Ibu, kalau saya boleh bertanya ya, kalau kita saat ini ya, kita membawa uang 1.500, kita bawa uang 1.500, terus kita pergi ke warung, apa yang kita dapat? Apa kira-kira? Paling dapat permen, ya. Permen pun paling cuma berapa biji ya. Nggak tahu sekarang harga permen berapa satuannya ya. Paling cuma dapat jajanan kecil satu satu wadah gitu ya. Kalau kita pergi ke warung, mungkin cuma hal-hal kecil yang kita dapatkan kalau kita membawa uang 1.500. Ya. Uang 1.500 Bapak Ibu, uang yang di zaman sekarang ini kita anggap sebagai uang yang nilainya itu sedikit gitu ya. Mungkin kita anggap saat ini uang 1.500 itu tidak terlalu berarti gitu ya. Beda dengan zaman dulu. Ya, jangan samakan zaman sekarang dengan zaman dulu ya. Kalau dari cerita orang-orang zaman dulu, gitu ya, kadang bapak cerita, gitu ya, orang-orang tua cerita, gitu ya, katanya zaman dulu bawa uang 500 saja udah bisa kenyang, ya, udah bisa makan enak, udah bisa nraktir temennya, ya, uang 500 saja saat itu sudah sangat berarti, beda dengan zaman sekarang, ya. Sebagai pecinta Indomie, gitu ya, Bapak Ibu ya, saya masih ingat dulu itu. Waktu saya kecil harga Indomie itu 1.500. Ya, nggak tahu mungkin dulu pernah 500 tapi saya nggak menangi ya, saya nggak tahu. Tapi dulu harga Indomie itu pernah 1.500. Sekarang harganya 3.500. Ya, kalau nggak salah 3.500 ya, mungkin ibu-ibu yang buka warung ya yang lebih tahu. Ya, harganya sekarang 3.500. Bisa kita bayangkan bagaimana uang 1.500 itu zaman sekarang benar-benar sedikit nilainya. Kalau kita bayar parkir motor aja, kita bayar 1.500, kita pasti dimarahi sama tukang parkirnya, dipanggil. Kenapa? Kurang 500. Ya. Uang 1.500, uang yang saat ini sebagai nominal yang sangat kecil. Nominal yang mungkin bagi kita itu udah nggak berarti, mau beli apa, pergi ke warung bawa uang 1.500 mungkin kita diketawain. 1.500 mau beli apa, mau dapat apa 1.500 gitu ya. Namun Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan
uang 1.500 yang kita anggap kecil itu pada zaman dahulu itu adalah apa yang dipersembahkan oleh janda miskin. Janda miskin saat itu mempersembahkan uang sebesar 2 peser. 2 peser itu setara dengan 1.500. 1 peser itu setara dengan 1/128 dinar. Ya. Sedangkan 1 dinar itu adalah bayaran upah ya, dari orang bekerja sehari kepada kita itu dibayar 1 dinar. Zaman dulu orang bekerja itu diupahi 1 dinar. Sedangkan 1 peser itu 1/128 dinar. Ya. Kalau zaman sekarang kita anggap upah orang kerja sehari 100.000, ya, 100.000 berarti hitungan saya tadi, ya, jadi 1 pesernya itu 750 rupiah. Jadi kalau 2 peser itu 1.500, itu pun kalau kita anggap 100.000. Kalau upah seharinya 50.000 bisa lebih kecil lagi. Ya. Itu adalah jumlah uang yang sangat kecil. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu? Janda miskin yang mempersembahkan 1.500, 2 peser ini tadi ternyata tanpa kita duga-duga, tanpa kita pikirkan yang gak masuk dalam logika kita, ternyata janda ini dipuji oleh Tuhan Yesus. Cuma 1.500 loh Bapak Ibu. Cuma 2 peser. Uang receh yang gak bisa dapat apa-apa kalau kita beli saat itu dipuji oleh Tuhan. Kok enggak orang-orang kaya yang mempersembahkan yang banyak itu yang dipuji oleh Tuhan? Mereka mungkin bisa saja mempersembahkan uang yang banyak, mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan, mungkin lebih daripada itu. Nominal yang jauh lebih berkali-kali lipat dari apa yang dipersembahkan oleh si janda miskin. Mungkin kalau kita sebagai jemaat, mungkin kalau kita sebagai pengurus gereja, mungkin kalau kita menemukan gereja-gereja di luar sana, ketika kita melihat ada seorang jemaat yang rutin memberikan persembahan dengan nominal yang besar, memberikan persembahan dengan jumlah yang benar-benar sangat besar, mungkin respon kita akan berbeda dengan jemaat itu. Mungkin kita akan menjadi betul-betul menghargai jemaat itu, atau mungkin kita akan memperlakukan jemaat itu dengan sangat baik. Itu realita yang sering kita temui di gereja-gereja kebanyakan pada saat ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kali ini berbeda. Tuhan Yesus enggak memuji orang-orang yang mempersembahkan persembahan yang banyak. Tuhan Yesus enggak memuji orang-orang kaya, tetapi yang dipuji oleh Tuhan adalah janda miskin, orang yang mempersembahkan cuma 1.500. Itu yang dipuji oleh Tuhan pada saat itu. Kenapa demikian? Mari kita coba bersama-sama melihat apa yang terjadi pada saat itu. Ya, kalau kita bersama memperhatikan konteks yang terjadi di kisah ini, ya kalau kita baca di dalam pasal 20 ya di ayat yang pertama, kita bisa melihat di sana seperti biasa Tuhan itu sedang di bait Allah. Tuhan sedang di bait Allah, sedang mengajar banyak orang-orang datang kepada Tuhan, bahkan ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, tua-tua juga datang kepada Tuhan. Tuhan saat itu sedang benar-benar dicecer dengan berbagai macam pertanyaan, ditanyai berbagai macam pertanyaan, dari A sampai Z, apa aja ditanyakan kepada Tuhan Yesus ditanyakan dengan berbagai macam pertanyaan tanpa henti. Itu yang saat itu sedang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan di tengah keadaan itu, di tengah situasi itu, di tengah keadaan mungkin Tuhan Yesus sedang lelah gitu ya, bisa dibilang lelah menjawab pertanyaan dari banyak orang gitu ya, pertanyaan yang gak berhenti-henti. Tuhan Yesus menjawab pertanyaan, saat itu Tuhan melihat ada banyak orang sedang berbaris. Berbaris, rombongan orang ini lagi baris, ingin memberikan persembahan, ingin memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ya. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, di antara orang-orang yang berbaris itu,
Banyak orang-orang kaya, orang-orang yang baju-bajunya mahal, orang-orang yang bajunya mewah, orang-orang yang pakai jubah yang megah, pakai jubah yang bersih, benar-benar bagus. Orang-orang itu berbaris. Tetapi di antara mereka ada satu orang perempuan, ada satu orang janda, ada satu orang yang miskin, orang yang mungkin pakaiannya kotor, orang yang mungkin pakaiannya lusuh, pakaiannya kumuh, ikut berbaris di dalam barisan mereka. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, peti persembahan, peti persembahan pada saat itu, pada zaman dulu, itu diletakkan di halaman bait Allah. Peti itu diletakkan di situ. Peti itu ada di situ, ada di tengah-tengah halaman. Jadi ketika ada orang yang memberikan persembahan, ketika ada orang yang memasukkan persembahan ke dalam peti itu, pasti akan dilihat oleh banyak orang. Tidak bisa dipungkiri, pasti akan ada banyak mata yang memandang. Siapapun orang bisa melihat orang yang memberikan persembahan. Dan saat itulah, itu adalah momen yang digunakan oleh orang-orang kaya. Mereka dengan sengaja ingin menunjukkan kepada orang-orang seberapa besar uang yang mereka persembahkan, seberapa banyak yang mereka berikan, apa yang ia masukkan, seberapa besar nominal yang mereka berikan. Itu yang ingin mereka pertunjukkan pada saat itu. Ada motivasi-motivasi di baliknya. Entah mereka ingin mendapatkan pujian, entah mereka ingin mendapatkan pengakuan, entah mereka ingin merasa dihormati, ingin merasa diakui, mereka ingin dinilai sebagai orang yang memberikan persembahan yang banyak kepada bait Allah, atau mungkin ada motivasi-motivasi lain yang ingin mereka lakukan. Itulah mengapa Tuhan Yesus pada saat itu bisa melihat, Tuhan Yesus bisa mengamati, Tuhan Yesus bisa melihat berapa nominal yang diberikan oleh janda miskin itu. Bisa melihat berapa nominal uang yang diberikan oleh orang-orang kaya itu. Itulah mengapa Tuhan bisa melihat, karena kotak persembahan itu, peti persembahan itu ada di tengah-tengah halaman bait Allah. Bapak, Ibu, di mata kita manusia, pasti mungkin kita merasa persembahan yang diberikan oleh janda miskin ini adalah persembahan yang kecil, adalah persembahan yang mungkin diberi pun, nggak ngaruh apa-apa, gitu ya. 1.500, cuma 2 peser. Namun apa yang Tuhan Yesus katakan setelah melihat itu semua? Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Lebih banyak dari semua orang-orang kaya itu. Tuhan Yesus enggak bilang cuma beberapa orang saja, enggak. Tuhan Yesus enggak bilang sebagian orang saja, enggak. Tuhan Yesus bilang semua orang-orang kaya itu. Janda miskin ini melebihi jumlah persembahan dari semua orang kaya itu. Mungkin ketika jumlah mereka digabungkan sekalipun, Tuhan masih berkata bahwa persembahan janda miskin ini melebihi jumlah persembahan dari mereka. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, mengapa? Mengapa kok Tuhan Yesus menilai persembahan janda miskin ini lebih banyak? Tentu saja ini bukan tanpa sebab. Pasti ada maksud, pasti ada arti, pasti ada tujuan kenapa Tuhan Yesus berkata demikian. Penilaian yang dilakukan oleh Tuhan, penilaian yang dikatakan oleh Tuhan ini, Tuhan Yesus tidak berbicara tentang jumlah persembahan. Tuhan Yesus enggak berbicara tentang nominal, enggak berbicara tentang jumlah uang yang diberikan. Kalau Tuhan Yesus berbicara tentang nominal, berbicara tentang jumlah, pasti janda miskin ini kalah jauh, ya, kalah jauh. Tetapi apa yang Tuhan bicarakan ini bukan tentang hal itu. Di sini Tuhan berbicara tentang motivasi. Di sini Tuhan berbicara tentang pengorbanan. Tuhan berbicara tentang motivasi dan juga tentang pengorbanan. Seperti yang saya katakan tadi, orang-orang kaya itu mempersembahkan dengan motivasi yang buruk.
Mereka memberikan persembahan dengan motivasi yang salah, dengan motivasi yang tidak baik. Mereka bukan dengan motivasi ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan, bukan dengan motivasi supaya nama Tuhan dimuliakan, tetapi mereka memberi supaya nama mereka sendiri yang dimuliakan. Itu tujuan mereka. Mereka ingin dipuji, mereka ingin dihargai, mereka ingin dihormati. Dan berbicara tentang pengorbanan, mereka enggak mengeluarkan pengorbanan sedikit pun. Enggak ada pengorbanan yang mereka berikan. Mereka memberi dari apa sih? Memberi sebagian kecil dari kelimpahan mereka. Cuma sebagian dikit tok, mereka beri sedikit, enggak ada artinya, bisa dicari lagi, bisa balik lagi. Tidak ada pengorbanan yang nyata dari apa yang diberikan oleh orang-orang kaya itu. Tetapi ketika kita melihat dari apa yang dilakukan oleh si janda miskin, ketika kita memperhatikan apa yang diberikan oleh si janda miskin ini, si janda miskin ini melewati motivasi dan melalui pengorbanan yang berbeda. Enggak mungkin si janda miskin ini punya motivasi yang sama kayak orang-orang kaya itu, enggak mungkin. Enggak mungkin, mungkin saja malah si janda miskin ini malu. Dia malu mau memberikan persembahan, nominalnya dikit, nominalnya kecil. Dia pasti malu. Dia enggak mungkin mau dengan bangganya mempertunjukkan apa yang ia berikan sama seperti orang-orang kaya. Enggak mungkin si janda miskin ini punya motivasi seperti itu. Tetapi motivasinya ini muncul dari dorongan hati yang murni. Muncul dari ketulusan hati. Muncul dari keikhlasan kasih kepada Tuhan untuk ingin memberikan. Dan di samping itu janda miskin ini melalui pengorbanan yang sangat besar. Tidak seperti orang kaya yang mungkin pengorbanannya enggak kelihatan, si janda miskin ini mengalami pengorbanan yang sangat besar. Uang yang kita pandang sedikit, uang 1.500, uang yang buat bayar parkir aja enggak cukup, Bapak Ibu. Itu ternyata keseluruhan uang yang dimiliki si janda miskin ini. Itu adalah seluruh uangnya, itu adalah seluruh hartanya, itu adalah seluruh yang dia punya, dan itu benar-benar ia persembahkan semuanya kepada Tuhan. Dan lebih lanjut lagi, Tuhan Yesus berkata di sini bahwa mereka semua, ya orang-orang kaya itu memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Kita tahu, ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa orang-orang kaya ini memberi hanya sebagian kecil dari hartanya. Sebagian kecil dari uangnya yang melimpah, yang sangat banyak. Disebut orang kaya enggak mungkin tanpa sebab. Mereka pasti adalah orang-orang kaya yang punya harta yang berlimpah, punya uang yang banyak, dan mereka memberi hanya sebagian dari kelimpahan mereka. Mereka enggak mungkin merasa kehilangan apapun setelah mereka memberi. Ya. Enggak akan merasa kehilangan apapun. Berbeda dengan keadaan si janda. Ia kehilangan suaminya. Ia kehilangan orang yang harus menafkahi dirinya. Enggak ada orang lagi yang bisa menafkahi dirinya. Bahkan penderitaannya, keadaannya itu bahkan bisa lebih menderita lagi. Kalau kita baca di perikop sebelumnya, mundur sedikit, di pasal 20 ayat 47, di situ Tuhan Yesus menyebutkan, mengatakan bahwa para ahli-ahli Taurat ini mereka memperkaya diri mereka itu dengan cara menindas janda-janda miskin. Mereka mengambil rumah mereka, mereka menelan rumah janda-janda miskin itu untuk memperkaya diri mereka. Sehingga penderitaan yang dialami oleh janda-janda miskin ini pasti sangat berat. Miskin, gak punya suami, gak ada orang yang mau menafkahi dia. Keadaan yang benar-benar terpuruk, keadaan yang benar-benar sangat sulit Bapak Ibu. Tetapi janda miskin ini memilih untuk mempersembahkan semua uangnya kepada Tuhan. Maka dari itu, dari sini kita bisa menyimpulkan mengapa Tuhan menilai janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang-orang kaya. Ini bukan berbicara tentang jumlah uang persembahannya. Ini bukan sekali lagi berbicara soal
nominal, tetapi ini berbicara tentang soal dorongan yang timbul di dalam hatinya, yaitu ketulusan untuk memberi. Tuhan tidak melihat jumlah, tetapi Tuhan melihat hati. Itu yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Ia membuktikan bahwa ia lebih mengasihi Tuhan dibandingkan dengan dirinya sendiri. Ia enggak memikirkan dirinya sendiri, ia lebih memikirkan Tuhan, ia lebih memfokuskan dirinya kepada Tuhan karena dia betul-betul mengasihi Tuhan. Ya, itu yang dilakukan oleh si janda miskin ini. Tindakan yang dilakukan oleh si janda miskin ini menentang pola pemikiran yang dipikirkan oleh manusia secara umum, yang dipikirkan oleh manusia saat ini. Ya, pikiran semacam nanti saja kalau aku punya lebih baru aku mau memberikan kepada Tuhan. Nanti saja kalau uangku banyak baru aku mau ngasih kepada Tuhan. Kalau aku punya uang sedikit cuma tinggal segini, mending tak buat makan, mending tak buat beli sarapan, mending tak buat aku hidup hari ini dibanding aku memberikan untuk persembahan. Janda miskin ini menabrakkan pola pemikiran yang seperti ini, menentang pola pemikiran yang seperti ini. Janda miskin ini memiliki pemikiran yang lain, ia benar-benar mempasrahkan hidupnya kepada Tuhan. Ia menyerahkan hidupnya seluruhnya kepada Tuhan. Ia memberikan semuanya kepada Tuhan. Di balik kerelaan dan ketulusan hatinya untuk memberi, di balik bagaimana ia mengasihi Tuhan, ada iman yang meyakinkan dan meneguhkannya. Ada iman yang membuatnya enggak khawatir. Ada iman yang membuat dia enggak takut akan masa depan. Ia percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya. Ada Tuhan yang akan memelihara masa depannya. Dia enggak khawatir akan masa depannya. Ia percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya. Dan bahkan lebih daripada itu, janda miskin ini percaya bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan bagi dia. Ini satu hal yang harus kita pelajari dari janda miskin ini. Janda miskin ini mengajarkan kepada kita tentang ketulusan hati, tentang keikhlasan hati, tentang kasih kepada Tuhan, tentang memberi dengan penuh sukacita. Janda miskin ini mengajarkan kepada kita tentang iman, percaya kepada Tuhan, tentang pasrah memberikan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Janda miskin ini memberikan lebih daripada orang-orang kaya itu bukan karena jumlah, bukan karena nominal, tetapi karena hatinya yang mau untuk memberi kepada Tuhan. Dari penilaian Tuhan Yesus ini, kita juga bisa memahami Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu tidak membutuhkan uang kita. Tuhan itu enggak membutuhkan harta kita. Tuhan Yesus itu enggak membutuhkan uang kita untuk memperkaya dirinya sendiri. Tuhan Yesus itu enggak butuh untuk diperkaya karena Tuhan sendiri udah pemilik segalanya. Tuhan Yesus itu pemilik semuanya. Tuhan Yesus itu enggak butuh untuk diperkaya. Kalau Tuhan itu memang melihat uang, kalau Tuhan itu memang ingin diperkaya, maka Tuhan pasti akan melihat seberapa banyak jumlah yang kita beri. Seberapa banyak nominal yang kita beri, itu akan lebih berarti bagi Tuhan kalau Tuhan melihat jumlah. Tetapi bukan itu yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan lebih melihat hati kita. Hati kita itu lebih penting. Ketulusan hati kita di dalam memberi itu yang lebih penting bagi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, penting bagi kita untuk memahami apa arti dan makna dari persembahan. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan persembahan itu? Apa yang seharusnya kita pahami dari arti dari persembahan itu? Yang pertama, persembahan adalah wujud dari ekspresi iman kita kepada Tuhan. Persembahan adalah wujud dari ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dari ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Atas apa? Atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Atas pemeliharaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Atas kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Persembahan adalah salah satu cara dari sekian banyak cara bagi kita untuk mengekspresikan iman kita. Ada banyak cara lain, ya. Lewat pelayanan kita, lewat tingkah laku kita,
lewat apapun yang bisa kita lakukan, itu juga bisa kita ekspresikan. Dan persembahan ini adalah salah satu cara bagi kita untuk mengekspresikan iman kita, menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan lebih daripada berkat-berkat yang kita terima. Kita lebih mengasihi Tuhan dibandingkan berkat yang kita terima. Itu adalah ekspresi iman kita, wujud dari ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, persembahan adalah apa yang kita berikan yang terbaik bagi kita. Apa yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Ya. Bagi Tuhan, persembahan yang terbaik itu bukan berbicara, sekali lagi bukan berbicara tentang jumlah, bukan berbicara soal kuantitas, bukan berbicara tentang nominal, tetapi ini berbicara tentang kualitas. Bagaimana ketulusan dan kesungguhan kita dalam memberi. Memberi persembahan itu bukanlah sebuah paksaan, bukan sebuah suruhan, bukan sebuah kita harus mempersembahkan apa yang kita punya, enggak peduli apapun yang terjadi, bukan soal itu, bukan tentang paksaan. Tetapi persembahan merupakan satu hal yang didasari oleh kasih dan sukacita, didasari oleh kerelaan hati. Sehingga ketika kita memberi, ketika kita dasari itu dengan kerelaan hati, ketika kita dasari dengan kasih, ketika kita dasari dengan sukacita, maka apa yang kita beri kepada Tuhan itu adalah yang terbaik yang kita punya. Dan yang ketiga, persembahan itu adalah pengorbanan. Persembahan kita kepada Tuhan adalah pengorbanan, Bapak Ibu. Teladan yang diberikan oleh janda miskin ini adalah satu hal yang mungkin sulit untuk kita lakukan pada saat ini. Janda miskin ini mengajarkan kepada kita untuk memberi dengan tulus, untuk memberi dengan ikhlas, memberi dengan tanpa maksud imbalan. Persembahan itu adalah pengorbanan yang tidak mengharapkan imbalan. Jangan kita memberikan persembahan dengan maksud supaya Tuhan mengembalikan apa yang kita berikan. Jangan kita memberikan persembahan dengan maksud supaya Tuhan mengembalikan kepada kita berkali-kali lipat kali ganda. Jangan kita menjadikan Tuhan itu sebagai alat investasi kita. Kita memberi kepada Tuhan maka kita akan dikembalikan lebih banyak lagi. Jangan kita memberikan persembahan dengan motivasi seperti itu. Tetapi ketika kita memberikan kepada Tuhan, maka balik lagi ke poin yang pertama tadi. Itu adalah ucapan syukur kita. Kita memberi kepada Tuhan bahwa karena itu adalah yang terbaik, bukan dengan maksud itu, tetapi itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan kita berharap ketika kita melakukan pelayanan, ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, ketika kita mengorbankan waktu kita, ketika mengorbankan tenaga kita, kita mengorbankan pikiran kita ingin mendapatkan pujian, kita ingin mendapatkan imbalan, kita ingin mendapatkan satu pemberian. Bukan itu tujuan kita, tetapi kita memberikan dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan, dengan hati yang penuh sukacita. Ingat Bapak Ibu, bahwa Tuhan telah lebih dahulu berkorban. Tuhan telah lebih dahulu mengorbankan nyawanya kepada kita, memberikan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Maka mari kita memberikan dengan tujuan yang murni. Kita berikan dengan maksud, dengan tujuan yang baik, yaitu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir yang juga adalah satu hal yang penting, yaitu ini berbicara tentang persembahan yang sejati. Persembahan yang sejati juga berbicara tentang ketika kita mempersembahkan tubuh kita, ketika kita mempersembahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Ketika kita berbicara tentang persembahan, itu enggak cuma berbicara tentang uang, itu enggak cuma berbicara tentang harta, itu enggak cuma berbicara tentang kolekte yang diedarkan, enggak berbicara tentang kotak persembahan ini. Tetapi ketika kita berbicara tentang persembahan, maka sejatinya itu berbicara tentang semua keseluruhan hidup kita itu adalah persembahan. Bukan sebagian, bukan sedikit, tetapi keseluruhan hidup kita, apapun yang kita punya Bapak Ibu. Baik itu waktu, baik itu tenaga, baik itu pikiran, baik itu rencana kita, apapun itu semua kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan memakai hidup kita. Mempersembahkan hidup kita
mempersembahkan tubuh kita itu juga berarti hidup kita itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sesuai dengan apa kehendak Tuhan. Mempersembahkan hidup kita juga berarti hidup kita itu harus dijadikan sebagai alatnya. Biarkan Tuhan memakai hidup kita, biarkan Tuhan memakai tubuh kita, memakai diri kita itu sebagai alat, sebagai saluran berkat bagi orang lain. Baik itu lewat pelayanan kita, baik itu lewat keseharian kita, baik itu lewat pekerjaan kita, lewat keluarga kita, bahkan lewat kesederhanaan hidup kita. Biarlah kita menjadi alat Tuhan. Hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena mempersembahkan hidup kita, Bapak Ibu, mempersembahkan hidup kita itu bukan berarti sekedar kita memberi sesuatu kepada Tuhan. Bukan cuma sekedar itu. Tetapi ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka itu berarti kita menjadi sesuatu bagi Tuhan. Bukan memberikan sesuatu bagi Tuhan, tetapi kita menjadi sesuatu bagi Tuhan. Itu yang perlu kita pahami. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihi, bayangkan ketika kita melihat ke atas cermin, melihat ke depan cermin. Ketika kita melihat cermin, apa yang kita lihat? Bayangan diri kita sendiri. Kita melihat muka kita melihat tubuh kita, mungkin kita dandan, mungkin kita melihat cermin, wah aku tambah ganteng, wah aku tambah cantik. Ketika kita melihat cermin, yang kita lihat adalah diri kita sendiri. Tetapi apa yang kita lihat itu hanya bagian luar, cuma fisik kita saja yang dilihat. Mungkin kalau kita mau melihat bagian tubuh kita, bagian dalam tubuh kita, mungkin kita bisa ronsen. Ya, ronsen bisa melihat bagian tubuh kita. Tetapi ronsen sekalipun hanya melihat organ-organ di dalam tubuh kita. Tetapi Bapak Ibu, cermin Tuhan melihat lebih dalam dari cermin yang kita gunakan. Cermin Tuhan melihat lebih dalam dibanding hanya tubuh fisik kita saja. Cermin Tuhan itu melihat lebih jauh ke dalam, di dalam hati kita. Manusia menilai tampilan luar, tetapi Tuhan menilai motivasi kita. Tuhan melihat motivasi kita, Tuhan melihat pengorbanan kita, Tuhan melihat ketulusan hati kita. Kisah ini menegur setiap kita supaya kita tidak hanya memberi, supaya kita tidak hanya melayani, supaya kita enggak hanya beribadah dengan motivasi untuk dilihat orang lain, dengan motivasi untuk dipuji orang lain, dengan motivasi untuk mendapatkan satu hal yang timbal balik supaya kita bisa menerima sesuatu, menerima hal yang juga baik kepada kita. Tuhan enggak tertarik pada penampilan luar kita, tetapi Tuhan tertarik melihat pada motivasi yang benar. Meskipun memberikan sedikit, namun dengan hati yang tulus jauh lebih berharga di hadapan Tuhan daripada dengan pemberian yang besar namun tanpa sukacita, tanpa kerelaan hati. Maka dari itu, Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihi, mari kita bersama-sama belajar dari janda miskin ini. Kita belajar dari seorang yang miskin ini, yang punya uang cuma 1.500 perak, yang mungkin gak ada artinya di zaman kita sekarang ini. Kita belajar dari janda miskin ini bahwa memberi bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tetapi memberi itu adalah seberapa besar kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita memberi, ketika kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, ketika kita menyerahkannya dengan kasih dan dengan iman, maka percayalah, Tuhan pasti akan melihat, Tuhan pasti akan menerima, dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh bersama-sama kami dengarkan, yang boleh bersama-sama kami renungkan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama belajar meneladani satu orang di dalam Alkitab Tuhan, seorang janda miskin, seorang yang mungkin tidak dipandang, yang dipandang rendah pada saat itu Tuhan. Tetapi melalui orang ini Tuhan,
Engkau memakainya menjadi teladan dalam hidup kami Tuhan. Kami belajar biarlah di dalam hidup kami Tuhan, kami boleh mempersembahkan apa yang terbaik, apa yang kami miliki, apa yang kami berikan kepadamu Tuhan, itu adalah yang terbaik lewat kerelaan hati kami, lewat ketulusan hati kami Tuhan. Dan lebih daripada itu Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik, kami menjadi pribadi-pribadi yang mau menyerahkan bukan hanya sekedar harta, uang kami Tuhan, tetapi kami menjadi pribadi-pribadi yang menyerahkan hidup kami seluruhnya kepadamu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami serahkan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang bersama-sama kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan, boleh bersama kami pahami, dan terlebih lagi Tuhan, boleh bersama-sama kami kerjakan di dalam hidup kami setiap hari Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang setia, menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, yang bisa menjadi dampak, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami Tuhan, yang kami panjatkan hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk Saudara Jonathan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sungguh luar biasa ya, kita di sini diingatkan bahwa bagaimana kita menjadi untuk memberikan persembahan yang benar-benar tulus dan ikhlas dari hati kita. Itu memang gak mudah ya Bapak Ibu, kita gak mudah untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita, itu gak mudah. Tapi kita di sini, firman Tuhan yang diajarkan di sini memberikan kita semakin bagaimana kita belajar untuk memberikan dengan tulus ikhlas apa yang kita punya. Bagaimana kita memberikan persembahan ini menjadikan ibadah kita yang sejati. Satu ayat yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini saya ambilkan dari kitab 1 Tawarik 29 ayat yang ke-9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Di depan sudah disediakan kantong berwarna hitam untuk persembahan kas gereja dan juga kotak persembahan untuk pengembangan ruang sekolah minggu dan juga kamar tamu. Bapak Ibu dapat mempersiapkan persembahannya. Terima kasih untuk persembahan dari Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan juga yang bagi yang bertugas bisa maju ke depan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang ajaib, kami mengucap syukur ya Bapa untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan kebenaran sabda-Mu Tuhan. Dan kami juga boleh diberikan kesempatan untuk memberikan ucapan syukur kami melalui persembahan kami ini Tuhan. Berikan kami kerelaan hati yang tulus ya Tuhan. Berikan kami kerelaan hati yang ikhlas untuk kami boleh memberikan sedikit berkat yang Tuhan curahkan pada kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh mencontoh seorang janda yang miskin yang boleh memberikan persembahan yang terbaik apa yang dia miliki dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mempersembahkan persembahan kami ini dengan ucapan syukur yang kami penuhi dengan sukacita Tuhan oleh karena berkat-berkat-Mu. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersyukur oleh karena berkat Tuhan pada pagi hari ini yang tercurah buat kita. Mari kita menerapkan setiap firman yang boleh sampai kepada kita di kehidupan kita hari ini dan selama-lamanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menutup dengan satu buah lagu pujian, Kaulah Segalanya. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali Ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan.
bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini kami juga mohon berkat Tuhan untuk saudara-saudari kekasih hati kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami menyerahkan untuk Bapak Matius Edi Suyanto, Bapak Budi Kristianto, dan Ibu Esther Ning Ludiarti. Kebaikan kemurahan Tuhan menyertai perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan. Pemeliharaan Tuhan ada pada hamba-hambamu. Tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan pertumbuhan iman. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Keluarga yang dibangun, diberkati oleh Tuhan. Sehingga lewat hamba-hambamu ini dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Mewartakan kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang sudah diterima oleh hamba-hambamu. Kami percaya hanya karena kasih kemurahan Kristus sehingga anak-anak-Mu ada sampai hari ini. Demikian juga setiap kami yang hadir di ibadah raya di pagi hari ini, berkat yang sama Tuhan anugerahkan bagi kami sepanjang pekan ini dengan karya yang kami lakukan. Kami mohon Tuhan menyertai, dibuat berhasil segala sesuatunya di dalam Kristus yang menjadi Tuan dan Tuhan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, jadilah pelaku-pelaku firman-Nya, dan terimalah berkat Tuhan di dalam hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai hidupmu sekarang sampai Maranatha. Amin. Silakan berstatus sejak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.